Kemudian prasyarat berikutnya adalah ya, setelah kita merespon perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian beribadah dengan penuh keimanan kepada Allah, ya, kita menjaga kehalalan makanan kita agar tidak menghijab ya, atau menjadi penyebab terhalangnya doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, ketika kita menginginkan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu ada waktu-waktu yang mustajab. Salah satu di antaranya adalah ya, bulan suci Ramadan ini. Ya, di mana doa orang berpuasa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salasatu da'awat la turaddu. Ada 3 kelompok orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah da'watus shaimu hatta yuftiru. Doa orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Maka ini kesempatan emas bagi kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terlebih-lebih ketika kita menghadapi musibah penyakit yang melanda saat ini, maka jangan lupa di samping kita melakukan ikhtiar kemanusiaan secara medis, tapi ada ikhtiar kita secara spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat dalam Al-Qur'an disebutkan wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit maka Allah lah yang akan menyembuhkan. Nah, sehingga kita sisipkan doa-doa seperti ini dalam ibadah kita. Ya. Allahumma dafa'anna minal bala wal waba, ya Allah jauhkan atau hindarkan kami dari bala, musibah dan penyakit. Pemirsa Rantona TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Momentum yang tepat pula adalah ketika menjelang fajar seperti ini atau menjelang sholat subuh. Setelah kita melakukan sholat sunnah tahajud dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting untuk kita lakukan. Di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ya, untuk mencari ya, mana hamba yang berdoa ya, akan dia kabulkan. Nah, maka kita senantiasa meluangkan waktu untuk ya, beribadah kepada Allah dan bermunajat apa keinginan atau kehendak kita baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Maka tentu saja ketika kita sudah meyakini bahwa sebagai orang yang sedang menunaikan ibadah puasa, lalu kemudian memanfaatkan momentum ya, atau waktu-waktu yang sangat mustajab ini untuk berdoa, termasuk di subuh hari ya, yang pahalanya luar biasa. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan garansi di mana orang-orang yang bangun di subuh hari untuk beribadah ya, bagi mereka pahala yang jauh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ya. Maka ini yang harus menjadi perhatian kita sebagai hamba Allah yang beriman. Nah, ada satu kisah menarik yang ingin kita sampaikan pada kesempatan ini terkait dengan bagaimana doa itu ya, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun hanya sekedar ya, mungkin ungkapan-ungkapan keseharian yang tidak kita sadari. Ya. Sehingga ada ungkapan mengatakan bahwa ya, al-kalamu doa. Ya, perkataan kita itu bahkan di luar ibadah mengandung unsur doa. Kita sering membaca atau mendengar ya, kisah daripada Imam Dr. Sudais, ya, Imam Masjidil Haram. Dikisahkan bahwa beliau ketika masa kecil cukup aktif, dalam tanda kutip sedikit agak nakal. Satu ketika ibundanya kedatangan tamu, lalu menyuguhkan makanan yang sangat luar biasa bagi para tamu yang hadir di rumahnya. Ya, tradisi orang Arab menyiapkan kambing dan sebagainya. Maka Sudais kecil datang, lalu mengambil segenggam pasir, dia taburilah ya, seluruh gulai kambing yang telah dihidangkan oleh ibunya bagi para tamu. Ya. Kira-kira sebagai orang tua, ya, apa respon kita? Tentu pasti kita kecewa dan marah. Ya. Namun ibu dari As-Sudais ya, tidak mengeluarkan kata-kata yang mengecam ataukah yang menghujat anaknya karena tindakannya itu. Karena dia sadari bahwa kalimat-kalimat yang keluar itu mengandung doa, baik kalimat yang buruk maupun kalimat yang baik. Sehingga dia katakan kepada anaknya, pergilah engkau bermain di luar rumah, mudah-mudahan nanti engkau menjadi
imam Masjidil Haram. Dan apa yang terjadi 25 tahun kemudian, Dr. Abdurrahman As-Sudais menjadi penghafal Quran dan menjadi imam Masjidil Haram. Ini contoh ya, harapan yang dikeluarkan ketika ada kekecewaan dan kemarahan. Nah, apatah lagi kalau kita fokus beribadah kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah doa-doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun misalnya ada orang mengatakan, saya sudah beribadah kepada Allah, berdoa setiap waktu, kenapa kondisi kehidupan saya seperti ini? Ya, seolah-olah Allah tidak merespon doanya. Ini persepsi yang keliru dalam kehidupan kita sebagai orang beragama. Bahwa kehidupan dunia ini bukan memang seluruhnya untuk mengabulkan kehendak-kehendak kita. Ya. Kalau misalnya ada harapan atau doa yang belum Allah kabulkan dalam kehidupan kita di dunia ini, maka pasti dia simpankan kita di akhirat. Karena Allah tahu apa yang kita butuhkan, ya, bukan apa yang kita inginkan. Ketika Allah memberikan kita sesuatu, dia tahu kadar kemampuan kita untuk menerima nikmat itu. Ya. Maka dari itulah ya, visi doa kita itu yang selalu kita ungkapkan dalam ibadah salat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ini dua visi yang menjadi ya, orientasi doa orang yang beriman kepada Allah. Di surah Al-Baqarah ayat 200 dan 201. Kalau orang tidak beriman maka visinya dunia. Ya, setelah Allah menjelaskan tentang ibadah haji, ya, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Ya. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Ya. Jadi banyak manusia mayoritas yang meminta kepada Tuhan, kepada Allah, berikan kami kenikmatan di dunia. Ya, maka Allah berikan, tetapi kata Allah, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang-orang yang seperti itu visi doanya, keinginannya diberikan Allah kesenangan di dunia, tapi tidak ada bagian kenikmatan di akhirat yang Allah berikan kepadanya. Nah, sedangkan orang beriman dilanjutkan dalam ayat itu kemudian menjadi doa kita setiap kita sholat, ya, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ada sebagian manusia, itulah orang-orang yang beriman, yang doanya melintasi dunia dan akhirat. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan, kenikmatan dunia dan di akhirat, serta lindungi kami dari siksa api neraka jahanam. Pemirsa Ratuna TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.